diberkati Tuhan, selamat pagi. Kita akan masuk dalam ibadah kita, ibadah yang kedua di bulan Maret ini. Saya percaya bahwa hari ini hari yang terbaik yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Janjinya selalu akan dia tepati sesuai dengan waktunya. Saya percaya saudara juga pagi ini datang dengan sebuah keputusan untuk datang menikmati perkataan Tuhan, janji Tuhan, berkat Tuhan bagi kehidupan rumah tangga saudara. Nah, sebelum pagi ini kita memulai saudara, kita akan dengar dulu kebenaran firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, Engkaulah Rajaku dan Allahku yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub. Dengan Engkaulah kami menanduk para lawan kami. Dengan namamu lah kami menginjak orang-orang yang bangkit menyerang kami. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami Kau beri malu. Karena Allah kami, nyanyikan pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi yang berbahagia ini kami ada oleh anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami datang dengan sebuah kerinduan, dengan hati yang haus dan lapar kepadamu. Bukan sebuah ibadah yang rutin yang sedang kami bangun pagi ini, tapi bagaimana kami berjumpa dalam kehidupan kekudusan-Mu di tempat ini. Ketika kami membawa pujian penyembahan kami kepadamu, kami tahu Engkau bertakhta di atas segala pujian. Dan ketika Engkau bertakhta di atas pujian, setiap kami yang sakit disembuhkan, setiap kami yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Engkau memikulnya bersama kami. Kami percaya ada kesembuhan di tempat ini, ada pemulihan di tempat ini, ada sesuatu yang terjadi dalam rumah tangga kami, pekerjaan bisnis kami, usaha kami, apa saja yang sedang kami usahakan Tuhan percayakan, Tuhan sudah berkati pagi ini. Kiranya semua yang kami bawa dengan hati syukur kami kepadamu sebagai pujian penyembahan kami kepada Allah kami yang hidup, kepada Yesus Tuhan yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami agungkan. Kami percaya kami menemukan kehidupan yang baru hari ini untuk kami masuk di dalam hari-hari yang baru. Urapi kami setiap kami dengan urapan pujian penyembahan-Mu. Biarlah Engkau dipuji, ditinggikan, diagungkan. Dan biarlah kemuliaan-Mu yang Kau nyatakan di tempat ini. Kami siap memuji Tuhan, kami siap menyembah Tuhan, kami siap menerima sesuatu yang baru daripada Tuhan. Setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan yang mau menerima sesuatu yang bawa pujian penyembahan, sama-sama kita katakan, amin. Shalom marga kerajaan. The power of the seed, kuasa daripada benih. Mulai bulan Januari dan Februari kita berbicara tentang ragi, kita berbicara juga hari ini tentang mustard seed. Ada satu perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus, kerajaan sorga itu seumpama, selalu dengan perumpamaan. Orang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tapi waktu semua orang sedang tidur, perhatikan kalau orang tidur tuh artinya tidak berjaga-jaga atau prayerlessness, ya, jadi tidak lagi berdoa atau berjaga. Datang musuhnya menaburkan benih yang tidak baik, benih lalang. Ketika semua mulai bertumbuh, kelihatan lalangnya. Kita tahu bagaimana alang-alang itu tegak berdiri, tapi padi tunduk ya. Tunduk artinya seperti Kristus rendah hati, ya toh. Tetapi saudaraku, dia berkata, Tuhan, kenapa itu ada lalang? Dari mana itu? Seorang musuh yang melakukannya. Kalau kita hidup ini tidak tahu kita punya musuh, celaka kita. Jadi maukah Tuhan supaya kami mencabut? Jangan. Nanti hati-hati kalau mencabut, gandumnya ikut tercabut. Nanti akhir zaman, ya biarkan. Sekarang akhir zaman itu, ya maka akan ada penuai. Dan juga lalang itu akan dibakar. Keterangannya di dalam ayat selanjutnya, ayat 31 dan selanjutnya. Itu ayat tentang biji sesawi. Tapi yang saya mau terangkan adalah arti daripada perumpamaan ini.
Yesus berkata yang menaburkan adalah the Son of Man, Kristus. Dan ladang itu bukan gereja, ladang itu adalah the world, dunia. Ya, kosmos, sistem dunia ini. Jadi untuk bisa berpengaruh harus ditanam di dalam ladang itu yaitu dunia. Dan kita tahu yang disebutkan yang benih yang baik adalah the sons of the kingdom. Sayang diterjemahkan dalam King James maupun New King James Version, children of the kingdom. Saya mau beritahu children tidak akan memberikan pengaruh. Tetapi huios, seorang putra kerajaan yang tahu hak-haknya. Dan seorang yang dewasa akan bertumbuh sebagai gandum yang luar biasa. Dan firman Allah mengatakan yang menaburkan benih yang jahat itu, yang ditaburkan yang tidak baik adalah the sons of the dari kerajaan kegelapan ya, daripada the evil one. Itu musuh kita. Tetapi puji Tuhan akhir zaman ini nanti yang menuai adalah malaikat. Malaikat bukannya pakai sayap itu saja, tetapi the messenger. Anda dan saya dipanggil jadi messenger of God. Dan perhatikan, harus ditanam, masuk dalam tanah baru bisa berbuah. Tidak ada benih yang berguna kalau ditaruh dalam sebuah kontainer, sebuah kotak begitu. Tetapi harus dimasukkan dalam tanah. Ketika Tuhan manggil saya tahun 89 untuk pergi ke Pulau Bali, saya langsung minta pindah dan bahkan saya dilarang oleh Pak Lurah. Jangan Mas Arifin, jangan keluar dari Surabaya. Susah jadi warga kota ini. Saya bilang saya dipanggil Tuhan. Dia berkata, waduh kalau Gusti Allah saya tidak berani. Kata sambil tersenyum Pak Lurahnya. Dan saya pindah kemari. Saya menaruh hidup saya di sini. Dan look what the Lord has done. Gandum itu tumbuh. Tetapi selalu ada. Yaitu anak-anak daripada si iblis itu. Penuduh. Anak-anak daripada si jahat. The sons of the wicked one. Jangan khawatir, ya, biarkan saja tumbuh, nanti akan tiba waktunya, akan dipisah-pisahkan. Pemisahan, separation adalah cara Tuhan untuk menunjukkan kemuliaannya. Shalom warga kerajaan. Siap untuk menjadi the sons of the kingdom yang ditanam di dunia. God bless you. We are in the world but not of the world. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, selalu ada sukacita, amin. Mari saya ajak semua bangkit berdiri dan kita akan memulai ibadah kita di siang hari ini. Hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, hormat Tuhan.
harapan kami tetap hanya dalam-Mu. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Makasih Tuhan, Kaulah jawaban Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau cinta Kau. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Ku berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya
iman sama-sama katakan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. kami berjalan bersamamu Tuhan. Bersamamu ku takkan goyah, Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. selamanya. Hanya Kau Tuhan Yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. kami berjalan bersamamu Tuhan. Bersamamu Ku takkan goyah sebab kasih-Mu tersedia bagiku. selamanya. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau Tempatku berharap. hanya berjalan bersamamu Tuhan. Bersamamu ku takkan goyah. Sebab Kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kaulah jawaban dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap permasalahan kami Tuhan. Kami mau percaya sepenuhnya pada tangan kuasa-Mu yang memberikan kekuatan, yang memberikan penghiburan. Oh, terima kasih Yesus. Sebab pertolongan kami datang dari-Mu Tuhan. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Uluran tangan-Mu Bapa yang kami perlu, yang kami perlu Tuhan. Yesus, Yesus, kami mau bersandar hanya pada-Mu. Kekuatan kami, sumber kehidupan kami, hanya dari-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kau segalanya, Kau segalanya. Yesus, uluran tangan-Mu Tuhan selalu
tepat pada waktumu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tak pernah terlambat, Yesus Tuhan. Hanya dalam-Mu, hanya dalam-Mu, Yesus, Yesus, oh. Kami berserah penuh pada tiap rancangan-Mu, pada tiap rencana-Mu yang mendatangkan kebaikan bagi setiap kami, bagi setiap kami Tuhan. Oh, kami menyajimu Yesus, terpujilah Engkau, gunung batu kami, kekuatan kami, hanya padamu Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghibur. amin, Tuhan. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, Saat ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. tak usah Ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau dengan iman sama-sama katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku.
Kami berterima kasih Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami bersuka cita bahwa kami ada di bulan baru ini, bersyukur kepadamu. Berterima kasih karena pemeliharaanmu, berterima kasih bahwa Engkau selalu nyata ada bersama-sama dengan kami. Sekarang kami berdoa supaya Tuhan berfirman kepada kami oleh firman-Mu. Kami berdoa firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang kuat, yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun dilepaskan di tengah-tengah kami. Kami berdoa sementara firman-Mu disampaikan, sembuhkan kami, kuduskan kami. Bawa kami kepada kehendak-Mu Tuhan. Yang berdoa sementara firman disampaikan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Tapi kami mengerti juga apa yang menjadi kebijaksanaan-Mu dan jalan-jalan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Hamba berdoa supaya Tuhan mengurapi hamba-Mu. Bantu hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman dalam bahasa yang dapat dimengerti. Berkati kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan saudara duduk. Kita akan berdoa buat anak-anak ini. Ini kalian datang dari mana semuanya ini sebenarnya? Hah? Saya tiba-tiba langsung dapat ketemu. Kalian Rocky kah? Kalian dari mana saya baru lihat seperti ini? Hah? Oke, mari kita ulurkan tangan buat anak-anak kita. Kita mau berdoa mereka sebelum mereka pergi ke kelas mereka, di Sunday School mereka, di Children Ministry kita. Kita berdoa buat mereka. Mari anak-anak kita berdoa semuanya. Siapkan hati berdoa, kita berdoa. Bapa di sorga, hamba mau berdoa buat anak-anak ini Tuhan. Kami tahu sekalipun mereka muda, kami tahu roh mereka terbuka pada Tuhan. Hamba mau berdoa supaya anak-anak kecil ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka bertumbuh dalam kasih sayang Tuhan. Mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Aku berdoa hari ini sementara mereka masuk ke kelas mereka, mereka diberkati oleh Tuhan. Aku berdoa biar mereka mendengarkan kebenaran sederhana seperti benih yang ditabur. Benih firman Tuhan akan bekerja dalam kehidupan mereka. Akan membawa perkara-perkara ajaib dalam kehidupan mereka. Sekalipun mereka muda Tuhan, biar mereka mengalami mujizat dari Tuhan. Berkati anak-anak muda ini, berkati anak-anak kecil ini. Kami utus mereka ke masa depan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan pergi. Kacamatamu bagus. Luar biasa. Coba kalian mengaku anak siapa semua ini ya? Aduh. Luar biasa. Anak-anak sangat menyenangkan. Makanya suka sekali kalau ada anak-anak. Jadi saya itu adalah seorang pengkhotbah yang tidak terganggu kalau anak-anak ribut. Saya suruh mereka ribut aja, nggak apa-apa. Ya. Daripada mereka nggak ada gereja yang ngusir anak-anak pergi. Makanya anak-anak tidak pernah punya sense of belonging. Terdata bahwa 80% anak-anak yang datang ke sekolah minggu, mereka datang rajin. Begitu mereka masuk remaja dan lebih tua, mereka kabur dari gereja. Kenapa? Karena mereka tidak punya sense of belonging di gereja. Iya banyak saudara yang kayak gitu lah, masa enggak. Saya juga begitulah kita dulu. Karena kita tidak punya sense of belonging, karena gereja tidak pernah menghargai mereka. Padahal Yesus sayang anak-anak. Yesus mencintai anak-anak. Ya, kita juga perlu seperti itu. Anak-anak memang benih, ya, luar biasa. Apa kabar saudara-saudara? Luar biasa. Tadi kita sudah mulai ibadah jam 8.30 dan menyenangkan. It's a fun time. Kita menikmati sebuah ibadah yang menyenangkan. Jadi ibadah kita sudah ada 2 kali, ibadah umum bukan lagi dengan generasi, tapi ibadah jam 8.30 dan jam 10.30. Jangan lupa itu. Kalau saudara siapa tahu mau buka toko jam 10, ya datanglah jam 8.30. Apa-apa ya. Kalau saudara ada bisnis lain jam 11, datanglah jam 8.30. Pokoknya kita provide ibadah itu untuk kepentingan saudara dapat tersambung pada komunitas dan terhubung dengan Tuhan tentunya. Ya. Nah, bulan ini kita masuk dengan tema yang baru. Siapa bersemangat kita masuk bulan Maret ini? Haleluya. Enggak berasa perasaan kayaknya Desember kemarin kita masih makan apa gitu, makan pisang hijau baru. Sekarang sudah bulan Maret. Bulan Maret tanggal 3. Tanggal 3 bulan Maret 2024. Nah,
Di bulan Maret tema kita kan sudah ada 3 tema yang dibahas tentunya tentang potensi spiritual kita. Sudah bisa baca di depan di sini kan. Jadi bulan Januari kita adalah generasi yang dipilih oleh Tuhan. Bulan Februari kita sudah membahas tentang the salt of the earth. Bahwa kita ini adalah garam dunia. Tapi mulai minggu ini sampai akhir bulan Maret ini, which is ini juga merupakan anniversary kita punya anniversary month. Kita sudah mulai dari kemarin dengan seminar Kingdom Economy, dan kita akan terus berjalan sampai tanggal 31, klimaksnya kita akan ada ibadah Paskah bersama di sini tanggal 31, itu akhir dari bulan Maret. Jadi ikutin acara-acaranya, bersemangatlah. Ya, walaupun kita mau bukan cuma bulan Maret, setiap bulan kita tetap bersemangat itu tentunya, ya kan? Ya. Jadi tema kita bulan Maret ini adalah mustard seed, biji sesawi. Itu temanya kita. Temanya kita akan membahas biji sesawi, ya. Nah, saya ingin sekali membahas pada saudara tentang kata benih atau biji itu, benih. Ada sebuah statement yang saya baca sudah lama sekali, kayak saya baca tahun 89 atau 90. Statementnya berbunyi begini. Kamu bisa menghitung biji apel dalam sebuah apel, betul kan? Kamu belah apelnya, kamu bisa hitung biji apel, betul kan? Tapi ini statement yang berikutnya ini. Tapi kamu tidak bisa menghitung berapa banyak apel yang ada di dalam sebuah biji apel. Ya kan? Iya, mengapa? Sebab benih itu adalah sesuatu yang luar biasa dahsyat. Saya mulai dengan memberikan statement ini dulu pada saudara, statement yang paling penting. Kita akan baca dulu ayat Alkitabnya, kemudian statementnya menyusul. Kita akan membaca dalam Injil Matius pasalnya yang ke-13. Injil Matius pasalnya yang ke-13, ayatnya yang kita akan membaca ayatnya yang ke-24 dan 25. Matius pasalnya yang ke-13 ayat 24 dan 25. Kita akan membahas tentang apa yang saya sebut the reality of the seed. Kita akan membahas realitas dari benih, bahwa ada kuasa di dalam benih. Jadi kita baca dulu, kita baca ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Ayat 25. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menabur benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Oke. First reality, bahwa di kehidupan kita secara spiritual selalu berlangsung yang namanya penaburan benih. Itu selalu berlangsung. Dari pihak kerajaan Allah menabur benih. Dari pihak musuh juga menabur benih. Real? Fakta? Betul? Jadi saya enggak perlu berkata jangan-jangan ada di dalam kamu benih yang jahat. Ada. Jangan-jangan di dalam kamu ada. Jangan-jangan saya ada. Di dalam saya juga ada. Tidak ada jangan-jangan. Karena memang betul dua kerajaan rohani ini berupaya untuk mempengaruhi, memenangkan pertempuran dengan jalan melepaskan benih. Halo? Tapi Yesus mengajarkan bahwa benih yang diberikan oleh kerajaan Allah ini adalah benih yang champion. Ini benih pemenang. Ini benih yang tidak akan pernah binasa. Ini benih yang kekal selama-lamanya, itu jelas. Dan faktanya kita harus ketahui, saudara dan saya ini dilahirkan dari benih supaya kita menjadi benih. Kita baca ayatnya, saya taruh di depan saja ayat ini. Tadinya saya pilih di belakang, tapi kita baca yang sekarang. Tertulis dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang terakhir. Sebelum nanti kita akan baca ayat yang dipajang di sini, Markus 4. Tapi sekarang kita baca dulu 1 Petrus 1 ayat yang ke-23.
karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Haleluya. Jadi kita semuanya ini punya kode genetik, kita semua ini punya apa itu? Punya sifat, semua perangai, semua DNA kita itu dipengaruhi oleh firman Allah. Karena dia bilang benih inilah yang telah melahirkan kita. Jadi saudara dan saya sebenarnya punya kemungkinan untuk attract good seed. Kita punya kemungkinan untuk menarik benih yang baik dibanding mengizinkan benih yang jahat datang pada kita. Sebab tentu sudah tahu ceritanya kan, sudah tahu ceritanya. The story is this. Setelah ini terjadi, faktanya begini. Benih yang baik tumbuh, benih yang jahat juga tumbuh. Hello? It's a fact. Benih yang baik tumbuh, benih yang jahat tumbuh. Tapi bagaimana endingnya? Endingnya benih yang jahat hancur. Benih yang jahat tidak punya masa depan. Benih yang baik akan bertumbuh dan hidup kekal. Alkitab bilang itu. Kalau saudara baca seterusnya, nanti akan datang saat ketika tuayan tiba, malaikat akan mengumpul tuayannya. Yang baik yang gandum dimasukkan ke dalam lumbung, yang bukan dibakar sampai habis. Dan itu jelas. Itu fakta menunjukkan bahwa kisah tentang benih ini bahwa saudara memang telah ditakdirkan memiliki benih pemenang. Saudara ditakdirkan memiliki benih kekekalan. Saudara ditakdirkan memiliki benih yang dapat berguna bagi banyak orang. Haleluya. Tapi ini yang pertama, buat kita benih itu harus diterima dulu. Bilang dulu diterima. Benih diterima dulu. Ya. Jadi sudah yang tadi dengar khotbah saya yang pertama ini beda sama yang pertama, jadi dengar baik-baik yang kedua. Jalannya sudah beda ini. Saya mau kembali lagi sudah susah ini. Karena di pasalnya yang ke-13 kita menemukan cerita tentang benih itu. Nah saya mau saudara ingat baik-baik ini ya. Di bumi ini kunci saudara diberkati atau tidak, kunci saudara bakal sukses apa tidak, tergantung saudara punya benih atau tidak punya benih. Kalau saudara punya benih yang baik, saudara pasti menang. Coba kita baca ceritanya. Nah di seluruh Matius pasal yang ke-13 itu adalah kisah tentang benih. Sebab pasal 13 itu adalah perumpamaan tentang penabur. Dan waktu Yesus bercerita perumpamaan, dia tidak bercerita tentang uang atau apa. Dia bercerita tentang kerajaan Allah. Bilang dulu, kerajaan Allah. Jadi kalau kita berbicara benih, kita berbicara tentang kerajaan Allah dalam kehidupanmu. Kalau kita berbicara benih, kita bercerita tentang bagaimana pemerintahan Allah dalam kehidupanmu. Nah ceritanya dimulai dari sini. Yesus berkata begini, ada seorang penabur menabur benih. Waktu dia menabur benihnya, tebak apa yang terjadi? Ada 4 pilihan tempat reseptif penerimaan dari benih itu. Yang satu jatuh di tengah jalan. Bilang loh jatuh di pinggir jalan. Kalau di tengah jalan, di pinggir jalan maksudnya. Jatuh di pinggir jalan. Betul ya? Terus kemudian begitu dia jatuh, apa yang terjadi? Burung datang kemudian memakan benih firman itu. Yang kedua, jatuh di tanah yang keras berbatu-batu. Tipis tanahnya. Jatuh segera berbuah. Tapi begitu musim panas datang, hancur, layu. Yang ketiga, jatuh di tengah-tengah semak belukar, semak berduri. Dia bertumbuh sebentar, semak belukar, semak berduri menghimpit benih itu mati. Tapi kemudian yang keempat, jatuh di tanah yang baik. Terus mereka pergi gitu, kemudian Yesus menjawab perumpamaan katanya. Tolong dong kasih tahu arti perumpamaannya itu kayak apa dong. Nah Yesus cerita arti perumpamaan. Nah ini artinya Yesus. Benih itu adalah firman kerajaan. Bilang dulu firman kerajaan. Dan itu benar, saya enggak ngarang-ngarang. Bukan karena saya pengajar kerajaan kita nambah-nambah, enggak. Kita boleh baca ayatnya, coba kita baca ayatnya ya. Kita baca ayat yang ke-19, kita langsung ayat 19. Pasal 13 tadi masih Matius, thank you, 19. Ini yang Yesus bilang artinya. Oke, Matius pasal 13 ayat yang ke-19, aneh ini. Kepada, ya, dia bilang ini. Kepada setiap orang yang mendengar apa? Firman tentang kerajaan sorga, tapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir. Jadi benih adalah apa? Firman kerajaan.
Ya kan? Bilang dulu firman kerajaan. Itu penting. Firman kerajaan adalah firman yang usher the kingship, the rulership of Jesus in your life. Itu firman kerajaan. Firman kerajaan cuma bukan sekedar kata-kata motivasi yang bikin kamu diberkatilah, kamu pulanglah kamu, dan bukan itu. Tapi sebuah kebenaran yang usher kita untuk menjadikan Kristus sebagai siapa? Raja, pemerintah dalam kehidupan kita. Oke, ayat berikutnya dia beritahu, saya cerita aja pada saudara, bahwa tanah yang jatuh di tanah-tanah yang berbatu adalah orang yang dengan firman Tuhan langsung semangat, tapi lupa berakar. Ya, terlalu semangat, enggak pemuritan, terlalu senang, enaknya khotbahnya, ikuti kemana pembicara semua, tapi enggak berakar. Tantangan datang, mereka tersapu bersih oleh tantangan. Karena kuncinya adalah firman benih itu harus berakar. Bilang dulu berakar. Hah? Benih berakar jadi dengan cara apa? Itu adalah sebuah kata yang kita ketahui bahwa ada yang namanya sebelum pohon ditanam, dia disemaikan dulu. Bilang dulu disemai. Persemaian. Saya ke Kendari pergi ke tempat persemaian. Bayangkan dia punya ada 160.000 benih. 160.000 yang udah disemai. Maksudnya bijinya udah keluar itunya. Bayangkan dia punya 20.000 benih duri yang musangking. Terus dia bilang begini buat saya, tahu nggak Pak Jo, 5 tahun depan masa depannya kayak apa ini? Saya bilang 5 tahun depan kita semua mati karena makan durian. Kebanyakan duriannya Pak. Karena banyak sekali. Tapi bisa dibayangkan nggak? Kelihatan dia kecil. Tapi kalau dia sudah tumbuh, my goodness. Tapi itulah, kalau nggak berakar nggak bisa. Makanya orang Kristen kadang-kadang suka euforianya, kurang berakarnya. Persemaian itu artinya dalam bahasa kita sehari adalah perenungan yang continue, serius terhadap firman Tuhan. Ya. Sebab hanya perenungan yang seperti itulah yang bisa mengeluarkan kecambahnya. Yang bisa mengeluarkan itu Pak, slepitnya itu keluar, dia punya daun, tunasnya keluar. Cuma karena perenungan firman Tuhan. Ada beberapa orang tidak berdaya karena tidak bisa mengeluarkan. Oh tidak boleh pakai kata harus ya? Harus itu penting. Supaya sudah tahu kalau itu nggak keluar, kamu tidak bakal bertumbuh. Nah setelah kemudian itu kisah yang ketiga menceritakan tanah hati yang lain. Dia bilang ditabur di tanah yang apa? Di tanah yang apa? Semak belukar. Dia bilang kekayaan dunia ini. Mereka terpikat karena apa? Kekayaan dunia ini. Masih ingat kita belajar sistem? Kita belajar bahwa kita jangan tertarik pada sistem dunia. Kamu sebaiknya ada di sistem kerajaan Allah. Tapi orang suka-suka tertarik pindah ke seberang sana, ke sistem yang berbeda. Kamu tidak perlu bersahabat dengan dunia. Dunia itu penguasanya adalah iblis. Kamu tidak harus ada di sana. Nah, tentu sudah pernah mendengarkan saya menjelaskan hal tersebut. Kalau ada yang masih nggak ngerti, sebentar tanya lagi sama saya, kita minum kopi sama-sama. Tapi ini dia beritahu bahwa keinginan dunia, kesukaan kepada perkara-perkara duniawi ini menghimpit, menghancurkan, dan kata yang dipakai semua bahasa itu punya pengertian membelit, apa sih? Mencekik, choke you, patahkan kemampuan hidupmu sampai kemudian kamu mati. Tapi kemudian yang ketiga dia berkata, tapi yang jatuh di tanah yang baik. Itu simple jawabannya. Dia bilang ini, adalah mereka yang mendengar dan mengerti. Bilang dulu, mendengar dan mengerti. Makanya respon kita terhadap benih yang Tuhan berikan kepada kita itu sangat penting. Terima aja, terima. Tapi bukan cuma terima. Kitab Paulus menambahkan lebih jauh sedikit dari pemahaman menerima. Paulus bilang kamu harus mengasihi. Sebab benih firman Tuhan yang kita terima ini satu saat dia menjadi perlindungan bagi kita terhadap pengajaran sesat, terhadap kebingungan dunia, terhadap kesalahan doktrin. Itu akan menjadi perlindungan buat kita. Coba kita baca ayatnya. Di dalam kitab 2 Tesalonika pasalnya kedua, ayatnya yang ke-9 kita akan baca. Kayaknya saya sudah menyeberang jauh sekali dari yang saya khotbahkan tadi pagi ya. Coba kita pergi ke kitab 2 Tesalonika pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-12. I want you to pay attention bahwa mengapa terjadi penyesatan, mengapa terjadi kedurhakaan,
Kenapa terjadi orang-orang yang kemudian sudah pernah bertobat tapi kemudian mereka terhisap kembali ke dalam dunia dan susah sekali untuk dipulihkan. Karena mental block yang ada pada diri mereka, karena penyesatan itu tuh, benih yang lain masuk ke dalam tanpa saudara bisa mendeteksinya. Tapi dia bilang begini, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu. Jadi itu ada Pak, itu real, itu enggak bercanda, ada itu. Nah, ayatnya yang ke-10. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka apa? Karena mereka apa? Dan berarti ada proses berikutnya. Kita bukan cuma menerima benih itu, kita harus mengasihinya. Pengertian mengasihinya, take it so dear. Jadikannya berharga. Jadikan sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Jadi bilang mereka bukan saja tidak menerima, tapi tidak mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Jadi saya beritahu, your seed will save you one day. Dari banyak kekurangan, your seed will save you. Dan di Alkitab itu terbukti. Nah, kalau kita lihat ini, itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Kalau saudara tidak menerima benih yang benar, saudara akan lebih percaya benih dusta. Dan benih dusta ada. Setiap saat melenceng di kepala saudara. Saudara buka TikTok, saudara buka ini, itu sekarang beredar di mana aja. Sebab kerajaan kegelapan berupaya untuk menabur apa yang menjadi kepentingannya lewat benih-benih yang dia taruh dalam kehidupan saudara. Tapi diberitahukan buat kita, kalau kita menerima, mengasihinya, mengertinya, muncul ayat yang berikutnya, melakukannya. Yang dulu ketaatan. Ya, respon kita terhadap benih adalah kita harusnya taat terhadap benih firman Tuhan yang dia bawa dalam kehidupan kita. Ketaatan itu penting. Jangan percaya kalau ada pengajaran yang berkata bahwa kamu cuma terima anugerah aja, tidak perlu taat. Itu bukan Alkitab. Bukan, itu bukan Alkitab itu. Alkitab tidak ajar itu. Atau prinsip lainnya tidak ngajar hal tersebut. Ada orang cuma membesarkan satu kebenaran dan buang kebenaran yang lain. Kalau kamu cuma sekedar berpikir seperti itu, saya beritahu kamu telah menerima sebuah benih yang berbeda. Jadi jangan marah kalau kamu miskin, jangan marah kalau kamu jadi budak kebodohan dan inovasi orang lain, jangan salah. Karena kepadamu telah diberi benih dan benih itu berdiam dalam kita. Ketaatan itu punya 3 ciri. Yang pertama kalau kita taat, kita langsung melakukannya. Prompt. Ketaatan selalu prompt. Bilang dulu prompt. Pertama itu langsung. Jadi kalau dibilang langsung buat. Ada orang ketaatannya di 15 tahun kemudian baru dia taat. Saya suka dengar orang bersaksi, haleluya saudara-saudara. Tuhan telah memanggil saya sejak 20 tahun yang lalu. Tapi baru tahun kemarin setelah saya patah kaki, kehilangan pekerjaan, bangkrut. Baru saya mentaati Tuhan. Taat lu ketunda 20 tahun Pak, untung gak mati tengah jalan kamu coba. Jadi ketaatan harus prompt, jangan tunda. Prompt. Yang kedua, ketaatan itu selalu disertai dengan sukacita. Kita taat dengan sukacita, iya pokoknya bahagia aja. Saya mau bilang kata ini tadi bilang kampanye lagi. Terus selesai dijogetin aja, menari aja. Saudara berkata saya nikmati aja ini. Kalau saya disuruh, saya akan melakukannya. Kira-kira begitu ya kan? Ya gak sih? Kalau kamu disuruh buat aja. Sebab ciri ketaatan itu sudah melakukannya dengan sukacita. Ini disuruh muka subangka. Kayak kuda sakit gigi. Pernah lihat kayak kuda sakit gigi jelek banget kan? Wah itu jelas, sudah gak jelas. Tapi begitulah kita, ketaatan kita suka selalu tertunda. Tapi ini yang saya mau katakan pada saudara. Yang ketiga, bukan dia cuman sekedar prompt, langsung kemudian bersuka cita. Yang ketiga adalah continue. Continue. Jangan kita taat Senin, memberontak Selasa. Rabu mau coba taat, ketaatannya separuh, hari Kamis pemberontakan full. Udah kita kaget. Kenapa kehidupan kita tidak bertumbuh? Karena kita tidak taat secara penuh. Nah, respon kita pada benih itu harus begitu tuh. Harus seperti itu. Menerima, mengasihi, mengerti, melakukan. Nah itu udah, komplit sudah itu. Kalau sudah terima kayak gitu, Yesus bilang benihnya itu akan bertumbuh dan berbuah. Tapi ada sebuah kata di perumpamaan ini yang saya mau kita baca dari sama perumpamaan yang sama, tapi dari Injil yang lain. Ada juga di Injil Matius, saya bisa ke situ tapi saya mau kita baca Injil ini supaya saudara lebih tahu. Markus pasal yang keempat,
ayat 30 sampai 32. Coba kita baca tentang benih ini. Saya masih berbicara tentang respon terhadap benih, sebab ini penting juga. Tadi pagi saya banyak berbicara tentang the power of seed. Ya, saya nggak tahu apa itu direkam. Kalau saya memang tidak singgung, terpaksa saya sarankan saudara mendengarkannya secara terpisah, bisa cari, siapa tahu multimedia merekamnya. Direkam nggak tadi pagi itu? Siap, kita bisa dapat berarti. Oke, saya baca ini. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpamanya biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Ayat 32, tapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain. Dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. 33 kalau masih ada. Masih ada? Hah? Sudah enggak ada? Sudah habis? Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan apa? Baru ayat 34, ayat terakhir. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Sekarang pertanyaannya, kenapa Yesus pakai perumpamaan? Itu untuk memisahkan antara orang yang mengerti sama enggak mengerti. Jadi kalau kamu mengerti, puji Tuhan, berarti kamu punya sesuatu di dalam kamu. Kamu punya benih ilahi di dalam kamu. Oke, sudah? Kita sudah baca itu? Sekarang kita kembali ke pasal 13 di kitab Injil Matius. Saya mau tunjukkan ayat ini pada saudara, supaya saudara akan mengerti. Ini termasuk salah satu dari pertanyaan yang susah yang saya kumpul-kumpul. Sekian lama saya baru dapat jawaban, ya mungkin sekitar 15 tahun yang lalu. Saya waktu keluar sekolah teologi, ini termasuk pertanyaan yang susah dijawab. Karena pertanyaan ini memang bunyinya begini. Ya, ini pertanyaannya Yesus. Dia berkata di ayat 12. Dari Matius 13 ayat 12. Jadi Yesus udah beritahukan kan kepada murid-muridnya. Kepada kamu diberi karunia untuk mengerti kerajaan Allah. Bilang dulu, menerima karunia. Kita semua kita punya itu. Bukan cuma pendetanya, semua kita punya kemampuan itu. Itu bukan karena sekolah, namanya karunia. Diberikan cuma-cuma. Tapi kemudian muncul ayat 12 ini yang termasuk ayat susah kan ini. Coba kita baca. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Wow. Gampang menjelaskannya? Oke, coba kita lihat. Siapa yang mempunyai akan diberi. Siapa yang enggak punya, diambil semua daripadanya. Berarti masalahnya punya apa? Ya kan? Kan ini berarti kamu punya apa dong? Sampai kalau kamu punya, akan ditambahkan sampai kamu berkelimpahan. Tapi kalau kamu enggak punya, akan diambil dari kamu. Punya apa? Itu tuh. Benih firman kerajaan. Kalau kamu punya itu, sudah. Siaplah. Your journey is just begun. Kalau kamu punya itu, ketahuilah perjalanan hidupmu baru dimulai sebenarnya. Bahwa dari situ akan terungkap banyak hal. Benih, apakah benih itu? Benih itu telah didesain begitu rupa oleh Tuhan untuk memiliki kemampuan melipat gandakan dirinya tanpa batas. Satu benih bisa berakhir dengan satu hutan belantara. Karena masa depan benih bukan benih. Dia hanyalah sebuah potensi. Makanya saya beritahu pada saudara, jangan pandang enteng orang di sekitar saudara. Jangan bandingkan anak-anakmu, cuman anakmu satu lebih pintar, satu enggak. Jangan pandang enteng mereka. Sebab di dalam mereka ada benih juga. Kalau mereka punya benih kerajaan Allah, their future is unlimited. Mereka punya masa depan tidak akan sama sekali tidak bisa diukur dengan apa yang kita bisa ukur dengan pemahaman kita sekarang. Nah, coba pikirkan statement ini. Bahwa setiap benih punya kemampuan untuk memberi makan pohon itu sampai dia berbuah, buah yang pertama.
Jadi di dalam benih yang kecil itu, pohon yang bakal tumbuh dari benih itu akan terpelihara, akan terjaga, akan menerima makanan, akan mendapatkan pasokan sampai pohon tersebut mengeluarkan buah yang pertama. Jadi kalau sudah lihat ada pohon yang masih setengah atau masih menengah, belum penuh dan belum berbuah, enggak usah panik kenapa dia tetap bisa bertumbuh, karena benih masih memberi makan pohon tersebut. That's the power. Saya belajar ini karena dulu saya belajar sekali biotek, Principle of Theology. Ya, waktu itu saya menjadi salah satu pengajar dari Natural Church Development, dan kita mengajar bagaimana gereja bertumbuh secara natural. Kita belajar pertumbuhan secara natural. Pertumbuhan secara natural itu memang tergantung benihnya. Kalau benihnya bagus, semuanya bakal bagus ke depan. Ya kan? Saya enggak larang kalau tiba-tiba ada bapak dan ibu kalau mau menikahkan anaknya kemudian ini bibit, bobot dan bebet. Udah saya enggak larang. Ya. Kita terlalu banyak nonton film Romeo and Juliet sama Ali Topan anak jalanan. Bajingan jadi calon istri anak kita, saya enggak mau. Saya enggak mau. Kita harusnya bisa melihat bahwa di dalam benih itu ada sebuah kekuatan yang tak dapat dipungkiri. Nah, sekarang baru saya shift gear kembali pada apa yang saya khotbahkan tadi pagi. Ini prinsipnya. Persediaan kehidupanmu ada di dalam benihmu. Persediaan untuk kehidupanmu, makan, minum ada di situ. Artinya saya mau katakan, your food is in your seed. Makananmu ada di dalam benihmu. Yang kamu bakal makan itu dikeluarkan dari benihmu. Yang kamu bakal nikmati itu dikeluarkan dari benihmu. Yang kamu bakal enjoy kekayaannya, semuanya datang dari benihmu. Loh? Dari wajah. Yes. Yes. Nah, sering sekali kita perlu memahami prinsip ini bahwa benih itu memang seperti tidak punya apa-apa. Tapi kalau dia sudah ditabur, baru dia muncul. Jangan bercanda kalau benih sudah ditabur. Makanya benih mesti ditabur. Kalau benih masih dalam toples, sudah. Dia cuma jadi biskuit saja itu. Kuaci. Ya. Dia harusnya ditabur. Pengertian ditabur itu dia harus mengalami proses di dalamnya. Siapa percaya bahwa benih butuh proses? Oh yes, proses. Proses. Ya. Masih ingat cerita-cerita, pasti saudara-saudara pernah mendengar, saya coba ingatkan aja. Masih ingat gak cara orang Timur Tengah di Palestina hanya menanam pohon korma? Udah tahu caranya? Udah tahu? Ya. Mereka gali kira-kira 90 cm ke bawah sampai 1,5 meter, taruh benih, memang benih kurma kan cukup besar, taruh, tutup pakai batu, baru dia timbun. Ada harapan dia keluar? Menurut kita enggak, tapi ini saya beritahu prinsipnya. Benih terus bekerja tanpa saudara lihat, benih terus bekerja tanpa saudara sadari, benih terus mengerjakan tujuan-tujuannya tanpa saudara mengerti, benih melakukannya begitu rupa. Pengertian, benih bekerja. Benih bekerja buat siapa? For you. Benih itu bekerja buat kita. Dari wajah saudara, oke. Kita kembali ke Markus pasal 4 tadi. Coba kita lihat Markus pasal 4. Kita bolak-balik ya di beberapa ayat yang kita baca. Tapi ini Markus pasal 4 specifically. Pasal 4 ini beritahukan kepada kita tentang benih yang bekerja tanpa kita sadari. Ya, coba kita baca ayat yang ke-26, Markus pasalnya yang keempat. Oke? Lalu kata Yesus, beginilah kerajaan Allah itu seumpama orang yang menabur benih di tanah. Betul ya? Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Kayak kita semua kan, habis tabur benih bangun tidur, selesai. Betul ya? Terus dia berkata begini, dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang. Tidak ada yang tahu hal tersebut. Terus kemudian dibilang ayat yang ke-28. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah.
Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Begitu dia sudah berbuah, orang berkata musim menuai sudah tiba, selesai. Tapi kan dia bilang, tidur bangun, kamu nggak tahu bagaimana bekerja. But it works. Dia bekerja. Jangan pandang enteng. Jangan pandang enteng. Orang berkata, enggak mungkin lah ini gereja bisa bertumbuh. Enggak mungkin lah. Saya beritahu kamu katakan apa saja. Hampir keluar kata yang enggak bagus tadi itu. Kamu katakan apa saja. Tapi benih sedang bekerja. Kalau benih sedang bekerja, nobody knows. Gak ada yang tahu. Dia sedang bekerja, bekerja dan bekerja untuk menghasilkan sesuatu. Kita cuma kaget, kok jadi begini? Nah itu, benih sudah bekerja. Jadi prinsipnya, benih bekerja untuk kepentinganmu. Berarti muncul statement yang berikutnya. Karena benih bekerja buat kamu, benih itu menentukan masa depanmu. Your seed will determine your future. Ya. Ada banyak benih yang saudara bisa taburkan dalam dunia ini. Ada perkataan, hikmat, perdamaian, ada uang, ada harta, ada tanah, ada apa aja. Kamu bisa tabur apa aja. Sebab memang yang kamu tabur akan menghasilkan hal yang sejenis. Kalau saudara tabur buah, jangan berharapkan yang muncul mobil. Salah. Karena prinsip utamanya adalah benih itu akan menentukan masa depan saudara. Secara spesifik saya mau pilih benih ini. Benih perkataan kita. Tahukah saudara? Waktu saudara mengatakan sesuatu, saudara sedang menabur sesuatu. Makanya suami perkatakan yang benar pada istrimu. Istri perkatakan yang benar buat suamimu. Orang tua katakan yang benar kepada anak-anakmu. Because what you say is actually the seed that you sow in their souls. Yang kemudian satu saat apa yang kamu katakan seperti benih yang ditaburkan dalam jiwa mereka. Yang satu saat itu akan membuahkan sebuah hasil. Either itu negatif atau itu positif. Tapi itu pasti akan berbuah. Makanya Alkitab berkata kalau orang mau lihat masa depannya gilang gemilang. Jaga perkataannya dari omong kosong. Jaga perkataan dari perkataan sia-sia. Because what you sow is what you reap. Itu prinsip Alkitab. Benih terikat kepada hal tersebut. Itulah sebabnya kalau saudara memperhatikan, Yesus beritahukan di sini cara dia bekerja, nggak ada orang yang tahu. Bahkan di ayatnya yang ke-28, saya suka bahasa itu karena saya dulu kan waktu masih belajar bahasa Yunani biasa, tapi kemudian saya senang banget karena kata bumi dengan sendirinya. Itu bahasa Yunani adalah otomateo, otomatis. Jadi kira-kira bumi otomatis mengeluarkannya. Kita pikir segala sesuatu otomatis dan kita menyebutnya miracle. Di alam rohani itu bukan itu. Sudah ada yang ditabur, sudah ada yang dipersiapkan, sudah ada yang Tuhan kerjakan. Sebab itu prinsipnya, masa depanmu diputuskan oleh benih yang kamu ketahui hari ini. Kalau saudara kikir dan tidak mau menabur, itu masalah saudara. Saya tidak bilang uang ya, saya tidak bilang uang. Apa aja bisa. Karena kita semua kaya kok. Kalau nggak kaya uang ya kaya kebaikan, gitu aja. Ya kan? Ya kan? Ya, kemarin habis conference Pak Sony bilang, jadi saya kaya nih Bang Jo, saya kaya emas deh. Iya, cocok. Yang istrinya orang jauh juga, ya dia panggil kita mas terus, jadi dia punya mas yang lebih kaya. Karena prinsipnya adalah ini nih, apa yang kita tabur decide our future. Kalau kamu tidak pernah menaburnya, tidak akan ada di masa depan saudara. Tidak akan ada. Sebab prinsip yang ketiga, yang saya harus katakan kepada saudara, and ini powerful. Your miracle is in your seed. Sebab mujizat saudara, kalau saya ganti bahasanya, kata miracle kan kalau orang Pentekostas semua pertolongan namanya miracle. Semua pertolongan yang gak diduga namanya miracle. Padahal seharusnya ada tangan yang mengerjakannya. Ada benih yang telah dipersiapkan. Ada sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan lewat diri orang-orang tertentu. Sebab begini, ini prinsipnya. Kalau saya menabur untuk diri seseorang, saya menabur, dia menuai, betul kan? I am the sower, he is the harvester. Dia yang terima tuaiannya, betul kan? Tapi kan kamu nggak tahu saya terima dari mana yang saya tabur. Saudara nggak tahu kan? Dan Alkitab beritahukan buat kita bahwa benih itu berlipat ganda dengan sangat cepat. Benih itu berlipat ganda dengan sangat cepat. Nah, saya akan tunjukkan pada saudara
prinsip ini kemudian saya akan cerita beberapa cerita pada saudara bahwa miracle is in the seed. Oke. Semua orang suka cerita Ishak. Bilang dulu Ishak. Ishak. Ishak itu di arti Ishak tahu ya, tertawa. Makka lagi. Itu bahasa Makassar, tertawa. Nah, Ishak itu ditulis di Alkitab. Orang suka mengutipkan, apalagi yang mengajar financial freedom, mereka suka kali kutip ayat ini untuk berkata bahwa itu caranya. Enggak, prinsipnya bukan ada pada soal uang yang kamu berikan apa tidak. Tapi menabur pada musim yang tepat, itu beda. Menabur pada situasi yang tepat. Saudara tetap menabur sekalipun abilitasmu didesak dari pihak seolah-olah supaya kamu jangan menabur. Sebab kekurangan bukanlah alasan untuk orang menabur kan? Betul nggak? Tapi kalau memang waktunya harus menuai, keadaan kering pun kamu akan menuai. Kalau waktunya menabur juga sama. Keadaan kering pun kamu harus menabur. Jadi prinsipnya Ishak sebenarnya mengambil prinsip yang diajarkan di Yesaya pasalnya yang ke-55 ayatnya yang ke-11. Itu bilang bahwa Tuhan kalau berfirman pada kita, setiap kali Tuhan berfirman loh ini, setiap kali Tuhan berfirman, itu dua hal yang dia berikan buat kita. Yang pertama roti untuk orang mau makan, yang kedua adalah apa? Apa? Benih untuk ditabur. Itu jelas, ya toh? Ayat berapa? Ayat 10 kalau nggak salah. Itu tuh. Ayat 10. Membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih pada penabur dan roti pada yang mau makan. Jadi saya kemudian mengerti prinsip ini. Jadi saudara baca kan, coba kita lihat sekarang Kejadian 26 ayat 1. Have a look. Coba Bible study sedikit. Masih ada waktu tuh saudara, masih ya? Masih gak sih? Saya sudah berapa lama bicara? Hah? 42? Lamanya. Cepatnya berarti tiapku berputar. Padahal saya masih sampaikan sesuatu pada saudara. Oke. Kita baca dulu lah, it's okay. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Itu bukan kelaparan yang pertama. Jadi ini sudah sering terjadi. Bilang dulu, sering terjadi. Sering terjadi, oke. Dan kalau terjadi biasanya, apa yang dibuat oleh bapaknya, cari daerah lain. Mereka pergi ke Mesir, mereka mengharapkan makanan dari tempat lain. Oh, Ishak tidak. Kalau Abraham kan dia pergi kan, dia pergi ke Abimelek, dia pergi ke Firaun. Ini enggak, dia bilang gini. Yang telah terjadi di zaman Abraham, sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Betul ya? Oke. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Itu begini, kamu diam aja di tempat itu. Jangan pergi kemana-mana. Tapi kering Tuhan. Tapi enggak ada apa-apa. Tuhan udah bilang gini, udahlah enggak usah tabur, makan aja. Makanya orang makan benih itu sakit perut. Orang tuh makan roti, jangan makan benih. Kalau kita sudah bisa membuat perbedaan sebagai orang Kristen dewasa, mana yang harus ditabur, mana yang harus dimakan, saya yakin saudara bakal sukses. Itu sebenarnya pengelolaan uang paling pertama kalau mau diajar, tahu mana beda benih, mana beda roti. Roti makan, benih tabur. Jangan makan benih, tabur roti. Roti nggak ada masa depan, roti cuma dimakan, titik. Roti tidak bisa berbuah, roti tidak bisa melipat gandakan dirinya. Benih masih melipat ganda dirinya, itu jelas. Jadi dia bilang ini, maka tinggallah di negeri itu sebagai orang asing. Di Gerar ini, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepada amalu akan seterusnya, oke. Ini tentang covenant, oke. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Oke, ayat berikutnya lagi, terus lagi. Oke, terus karena Abraham ya, siap ketaatannya pada firman Tuhan yang merupakan benih. Sekarang benihnya Abraham ini, 6. Jadilah, itu kata, apa? Tinggallah Ishak di mana? Di Gerar. Dia tidak pergi ke Mesir kayak bapaknya. Kenapa dia tidak ikutin? Karena Tuhan bicara buat dia. Kemudian ayat berikutnya, itu kemudian menjadi ayat yang jadi penting buat kita. Oh ya, mereka selalu datang dan buat banyak, mereka mau Ribka dan seterusnya. Sama, jadi rupanya Ishak dan Abraham itu sama. Mereka berdua pintar memilih istri. Istrinya cantik. Dan cantiknya enggak biasa. Cantiknya cantik magis. Itu Sarah. Sarah
umurnya 80 tahun, raja masih naksir. Berarti memang cantik betul ini orang. Raja kan bisa pilih daun muda kapan aja. Tapi kalau dia masih mau sudah umur 80 tahun, itu berarti nenek-nenek cantik itu pasti. Nah Ribka, tapi Ribka memang masih cenderung masih lebih muda. Coba pindah lagi. Saya mau kita baca pelan-pelan. Nah dia lihat terus lah ini orang Filistin. Nah, kemudian Tuhan mau bunuh. Kita langsung lompat aja daripada cerita perselingkuhan ini kita tinggalkan aja ini yang untuk ayat 12 saja langsung. Oke, itu kata dipilih hati-hati. Maka mendaburlah Ishak di tanah itu. Dia ada di tanah yang Tuhan suruh dia ada. Dia berhenti di situ, dia tidak pergi ke tanah Mesir. Dia tinggal di situ dengan sebuah pemahaman dia mentaati Tuhan. Miskin, gak punya apa-apa, lagi musim. Alkitab kemudian memberitahukan kepada kita. Semua masih kering, istrinya pun mau diambil. Bayangkan, tertekan dalam keadaan semuanya. Kita kan cuma dibilang, maka menaburlah Ishak. Enggak, baca di atasnya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan di tahun itu juga, ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati oleh Tuhan. Nah sekarang dengarkan saya baik. Saya tidak mau ada orang yang komen sambil berkata, karena saya enggak diberkati, Bapak diberkati. Itu pemahaman agama. Kita sudah paham dari depan bahwa kita semua di dalam Kristus diberkati. Kita dikembalikan pada tujuan awal bahwa semua manusia diberkati terlebih dahulu. Berkat datang di depan. Jadi jangan cari berkat karena Tuhan sudah kasih berkat itu dalam bentuk benih. Jadi dia kemudian tahu bahwa dia diberkati oleh Tuhan. Ayat 13 kemudian muncul statement ini, kita tentu tahu. Ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Tidak ada ayat 13. Kalau sudah tidak baca dari awal. Bahwa dia ada di tempat yang tepat. Sebab benih itu hanya tumbuh di tempat yang telah ditetapkan. Makanya jangan pindah sana, pindah sini, putar sana, putar sini. Stay! Stay on the ground God wants you to be. Tinggal di situ, menabur di situ. Karena yang menyebabkan berkat bukan denominasi. Yang menyebabkan berkat bukan nama rock, bukan nama apa. Tuhan yang memberi berkat. Ya kan? Yang menyebabkan berkat bukan karena dia punya gereja kaya. Tidak ada. Saya tidak percaya itu. Tuhan sudah taruh berkat dalam diri saudara. Dan itu kalau saudara keluarkan menjadi kaya. Halo? Kata kaya di sini adalah sesuatu yang berlipat ganda dan menjadi tambah besar. Menggunakan kata gadal. Ya. Itu increasingly going up. Terus bertambah dalam kehidupannya. Tidak usah pikir kaya dulu, pikir benih aja itu sudah cukup. Kita ini dalam bentuk benih itu merasa kaya. Jangan dulu lah. Kerja dulu lah. Tabur dulu lah. Masalahnya begini. Kamu perhatikan gak apa yang kamu tabur? Kita ini tidak mempertimbangkan yang kita tabur. Tapi mengharapkan langsung kaya. Itu perdukunan. Itu tidak ada dalam Alkitab. Yang di Alkitab adalah kita mengerjakannya. Karena kita tahu ini adalah kehendak Allah. Jadi yang terakhir adalah ini. Your miracle is in your seed. Mujizatmu ada di dalam benihmu. Di sepanjang Alkitab, saya cerita aja dan kita selesai dengan ini. Di sepanjang Alkitab, entah itu perjanjian lama atau perjanjian baru. Kita sebut mujizat besar, tapi sebenarnya itu cuman benih. Masih ingat? Waktu mujizat terjadi pada Elisa dengan janda di Sarfat. Dia datang, Elia ada di situ. Janda di Sarfat, begitu ketemu sama Elia, pertanyaan Elia yang pertama, kasih dulu saya makan. Lapar kak. Langsung ibu itu berkata ini, saya punya cuma ada 1 genggam tepung dengan sedikit minyak. Habis masak ini, kita makan, kita mati satu keluarga karena gak ada makanan. Musim kering, begitu luar biasa. Siapa yang sedang berkata tentang musim makan kering? Elia. Elia yang berkata di depan Ahab, 3,5 tahun hujan gak turun. Hujan gak turun, akibatnya dia juga alami. Itu konsekuensi logis.
Konsekuensi logis, gak usah mau, gak usah masalah. Hamba Tuhan alami pandemi mati, ada yang hidup, gak apa-apa, biasa aja. Biasa aja, gak perlu dibesar-besarkan. Konsekuensi logis. Ini yang kemudian terjadi. Elia berkata, berikan dulu kepada aku. Kemudian dia mulai masak makanan buat Elia. Dia masak buat anak-anaknya. Malamnya dia masak buat Elia. Dia masak buat anak-anaknya. Besoknya dia masak buat Elia. Dia masak buat anak-anaknya. Besoknya dia masak anak-anak. Fast forward 60 hari kemudian. Dia masak buat Elia. Dia masak buat anak-anaknya. Tidak habis-habis. Tapi Tuhan gak jatuhkan gandum dari langit kan. Kemudian kirim burung gagak datang bawa itu enggak kan? Enggak, dari luar. Miracle it in her hand. Ada di tangannya. Dia bisa melakukannya. Waktu Musa ingin mau belah Laut Merah. Musa pakai apa? Tunggu petir angin kencang atau apa yang coba ditulis oleh semua penulis. Enggak, simple. Musa angkat tongkatnya. Tongkat itu benih yang Tuhan pakai untuk membuktikan bahwa Tuhan akan menyertai dia. Tongkat itu Musa sudah bawa dari dia masih muda. Sejak dia jadi gembala sudah bawa-bawa. Tongkat itu yang dia bawa ketemu dengan belukar yang terbakar tapi tidak hangus itu. Tongkat itu yang dia banting ke tanah berubah menjadi ular. Kemudian dia pegang kembali menjadi tongkat. Tongkat itu sudah bawa ke depan Firaun. Tongkat itu yang dia taruh di atas sungai Nil berubah menjadi darah. Bayangin, tongkat itu sudah dengan dia. Sekarang tantangannya lebih besar. Tapi dia pegang seatnya. Dia angkat tongkatnya. Terbelah dua laut. Menyeberanglah bangsa Israel. The miracle is in her hand. Miracle saudara ada di tangan saudara. Bentuknya mungkin benih. Fast forward, Elisa dengan janda yang suaminya adalah seorang nabi. Tapi karena suaminya nggak tahu kenapa hutang piutangnya terlalu banyak. Nabi bisa mismanagement, bisa lah. Hamba Tuhan bisa mismanagement, bisa lah. Mungkin hamba Tuhan ini, nabi ini mismanagement keuangannya, hutangnya sangat banyak. Mati. Sekarang jandanya datang pada Elisa sambil berkata, sekarang ini suamiku mati meninggalkan hutang. Sekarang tukang tagih, preman-preman datang di depan rumah. Mereka mau rebut anak-anak perempuan saya untuk diperkerjakan sebagai budak. Saya enggak rela, tolonglah. Kira-kira begitu. Ya. Elisa berkata apa? Gini, apa yang ada padamu? It's a seed. Satu botol minyak yang tinggal sedikit. Satu botol minyak tinggal sedikit. Bilang dulu satu botol. Tapi tinggal sedikit. So the hope to help naturally is gone. Jadi harapan untuk ditolong dalam kondisi kayak gitu udah gak ada lagi. Tapi Elisa berkata sekarang gini, suruh anakmu yang ada. Cari botol yang sebanyak mungkin. Cari kumpul botol sebanyak mungkin. Kumpul bawa ke rumah. Sudah kumpul, sekarang tuangin minyaknya. Lalu mereka mulai tuang minyaknya. 1 botol, 2 botol, 3 botol. Fast forward 150 botol, 200 botol, 300 botol. Kemudian habis tinggal ini. Masih ada, tinggal 1 botol. Coba isi. Begitu selesai dia isi, berhenti juga. Enggak ada lagi airnya, enggak ada lagi minyaknya. Selebihnya dia berkata, juallah, bayarlah hutang piutangmu. The miracle is in your hand. Yesus, fast forward. Saya bisa cerita tentang Daniel, tapi fast forward kepada Yesus. Yesus berdiri, habis mengajar. Tiba-tiba 5.000 orang ada di situ, terima mujizat, terima apa-apa, tapi mereka mesti dibawa kemana? Muridnya berkata gini, Yesus, usir mi pulang ini. Mereka sudah dengar khotbah terlalu banyak, kasih pulang dia, biar makan di rumahnya pulang. Sudah jauh, mereka jalan berhari-hari untuk ketemu aku. Kamu harus kasih makan. Kamu kata kasih makan. Ini satu kampung pun tidak bisa kasih makan ini orang-orang. Maksudnya gaji 300 hari, gaji setahun tidak bisa kasih makan mereka ini. Yesus berkata, apa yang ada padamu? Nah ini ada anak kecil, bawa lunchbox, ada 5 roti dan 2 ikan. Berikanlah itu kepada aku. Yesus enggak dramatisasi, enggak mengeluh, enggak. Dia pegang, mengucap syukur. Aku mengucap syukur kepadamu Bapa, pecahin roti, 5.000 orang makan. 5.000 orang makan gratis. Ada yang harus keluarkan dari dana APBN, kita enggak perlu. Mengucap syukur, bagikan. Bagikan. Setelah saudara membagikannya, Alkitab tulis apa? Sisanya 12 bakul. Stop. Kalau saudara anggap benih firman Tuhan adalah candaan buat saudara, I want to tell you, think of it. This is your life. This is you. Ini saudara di hadapan Tuhan. Dia telah menaruh benih dalam kehidupanmu. Makanya jangan pandang enteng anak-anak kecil.
Jangan pandang enteng orang yang sekarang lagi susah. Jangan pandang enteng orang yang sekarang lagi jadi narkoba, terikat apapun. Jangan hakimi orang yang bercerai. Jangan menghakimi orang yang sedang susah. Saya cerita tadi, tahun 2000 saya hadir di konferensi CMN, Christian Men's Network di Dallas. Almarhum Edwin Louis Cole berdiri. Taruh ada 10 kursi di depan, duduklah dia punya panglima perang, A.R. Bernard, Ed Cole, semua itu, semua berdiri di situ, semua duduk situ. Dia datang, kemudian dia berkata, saya ketemu benih ini bahasa dia pakai. Saya ketemu benih ini, dia adalah drug dealer. Sekarang dia jadi bishop terhadap ribuan gereja. Pindah ke sebelah, saya ketemu dia dalam keadaan mau bunuh diri karena istrinya meninggalkan dia. Sekarang dia tetap melayani Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Seed bisa dalam keadaan paling sulit dalam kehidupannya, tapi selalu ada jalan keluar. Karena seed itu milik Allah. Dia bekerja tanpa saudara ketahui. Dia bekerja. Nah sekarang, seed hanya akan tetap seed kecuali dia ditabur. Makanya hiduplah menjadi penabur. Dia memberi kepada kita benih untuk ditabur. Dan roti bagi yang mau makan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Let's pray. Mari kita berdoa. Sekaligus saudara mempersiapkan roti dan anggur saudara. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk hari ini. Hamba-Mu berdoa supaya Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu lebih lagi. Berikan pengertian lebih lagi. Hamba-Mu sangat terbatas untuk menjelaskan betapa dahsyatnya benih yang Kau taruh dalam kehidupan kami. Benih yang tidak akan binasa itu. Benih yang ada di dalam kehidupan kami. Benih firman Tuhan. Firman kerajaan itu. Sekarang hamba-Mu berdoa Tuhan. Supaya Tuhan terus berbicara dalam kehidupan kami. Dan bekerja dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roti dan anggur ini menjadi persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Waktu kami makan roti ini kami bersekutu dengan tubuh Tuhan. Waktu kami minum anggur ini kami bersekutu dengan darah Tuhan. Berkatilah persekutuan kami ini Tuhan. Berkatilah dengan yang melimpah. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Biar kami kemudian mengalami apa saja yang Tuhan janjikan buat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara boleh bangkit berdiri. Yang belum menerima roti dan anggur, saudara boleh angkat tangan saudara supaya saudara dapat dilayani oleh hamba-hamba Tuhan. Silakan saudara persiapkan roti dan anggur saudara. Saudara boleh persiapkan sekarang. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk makan dan minum tubuh dan darah Kristus dengan hati yang dipersiapkan, dengan pengertian yang benar. Sebenarnya waktu kita makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, Yesus mengambil tradisi Yahudi ini untuk berkata bahwa bukan cuma sekedar keluar dari Mesir, tapi tanda yang utama waktu dia katakan di Yohanes pasalnya ke-6 dia berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, aku dan Bapa akan datang dan diam tinggal bersama dengan mereka. Tuhan mau diam dalam kehidupan saudara. Sementara kita makan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan ada di dalam saudara. Yang ada di dalam saudara adalah benih yang paling kuat. Benih yang dahsyat dia taruh dalam kehidupanmu. Untuk itu mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan dengarkanlah apa kata firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu. Telah aku terima dari Tuhan yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Tubuh Kristus telah menanggung semua penyakitmu, semua kelemahanmu, semua kutukmu, semua kegagalanmu telah ditanggung pada tubuhnya. Dan tubuh ini adalah tubuh yang melaksanakan kehendak Tuhan dengan sempurna. Mari bersekutu dengan tubuh Tuhan. Mari makan dengan iman dalam nama Yesus. The body of Christ. Thank you, Lord.
Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Darah Kristus adalah darah penebusan. Tapi darah Kristus juga adalah darah kemenangan. Oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, mereka mengalahkan iblis ular tua itu. Mari bersekutu dengan darah Kristus. Minum dengan iman dalam nama Yesus. The blood of Jesus. Haleluya. Take your time. Ambil waktu saudara. Sekarang bersyukur pada Tuhan. Tuhan ada dengan kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Dia cuma mau mengingatkan kita. Waktu dia berkata gini, benih akan tetap satu benih kecuali dia jatuh dan mati. Baru dia akan bertumbuh. Dia sedang bercerita tentang dirinya. Bahwa Yesus adalah benih yang ditabur di dunia ini. Supaya Bapa bisa menuai kita sekalian. Yesus adalah benih yang utama. Sekarang saya mau saudara bersyukur pada Tuhan. Bicara pada Tuhan, apa yang menjadi kerinduanmu, apa yang menjadi komitmenmu pada Tuhan. Katakan pada Tuhan. Sampaikan isi hatimu pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk beberapa orang, season ini adalah season menuai bagi kamu. Untuk beberapa orang, season ini memang season menabur bagi kamu. Tapi enggak usah jadi lelah. Menabur dan menuai. Tuhan berkata selama bumi masih ada. Selama matahari masih terbit, sementara musim masih berganti. Orang masih tetap menabur dan menuai. Sebab Tuhan taruh benih dalam kehidupan saudara. Thank you Lord. Janganlah kamu jemu-jemu berbuat baik seperti menabur benih. Sebab akan tiba saatnya kamu akan menuai jika kamu tidak menjadi lemah. Beberapa orang berhenti menabur. Beberapa orang berhenti mengerjakan apa yang Tuhan mau. Beberapa orang kemudian shutdown, merasa ini musim kelaparan, berpikir survival. Dan mari saya beritahu pada saudara, Tuhan ada dengan saudara hari ini. Mari sekarang kita mau berdoa, supaya kerajaannya terlaksana atas kehidupan kita, kehendaknya terjadi atas kehidupan kita, supaya kita sungguh hidup menurut kehendaknya. Mari kita berdoa, doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan saudara duduk. Thank you. Tapi sebelumnya kita mau menabur dulu. Dan saya juga diminta untuk berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Baik, kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu yang sampai hari ini kami semua masih bisa nikmati. Terima kasih Tuhan, kasih setia-Mu ada bersama kami, berdiam bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu, saat ini kami akan menabur Tuhan, kami akan memberi dengan ucapan syukur, bersyukur buat kebaikan-kebaikan Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih, kami memberi dengan sukacita,
di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, kita semua diberkati, amin. Amin. Saya aja semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Bila engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Pimpin langkahku Tuhan, ku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Pimpin langkahku Tuhan, setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Berbahagialah kamu, rukunlah kamu, bersukacitalah kamu, dan ketahuilah bahwa Tuhan selalu baik. Benihnya di dalam kita akan merupakan kesempatan untuk kita melihat mujizat-mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera, limpah rahmat, supaya diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, semua yang kamu kerjakan dengan tanganmu dilipat gandakan oleh Tuhan. Orang-orang yang kau kasihi pun semuanya diberkati oleh Tuhan. Kiranya tangan-tanganmu ini menjadi tangan kesembuhan, tangan keberkatan, dan tangan pemulihan bagi semua orang yang kamu jumpai. Karena Tuhan menyertai engkau, bahkan berdiam dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan diberkati Tuhan berkata bersama-sama, amin. God bless you as you go. Happy Sunday everyone.